Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertemuan yang kedua dari kitab Risalatun fi Ahadithi Asy-Syahrillahil Muharram dengan tema Al-Hathu ala Qisaril Amali fid Dunya, yaitu anjuran untuk sedikit angan-angan dalam kehidupan dunia. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anha menceritakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundakku lantas ia berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin. Jadilah di dunia ini seperti orang asing atau orang yang melintasi jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul, idza amsayta fala tantadhir as-subah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, jika kamu berada di waktu sore, maka jangan menunggu sampai datang waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Jika engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika. Maka maksimalkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, dalam hadis ini mewajibkan bagi kita untuk memaksimalkan waktu dan mengurangi angan-angan yang kosong, yaitu dengan mendahulukan bertobat sebelum datang kematian. Hadis ini adalah hadis yang memiliki kalimat pengingat kepada perkara-perkara akhirat dan agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, di mana dunia adalah tempat yang fana. Sekalipun seseorang memiliki umur yang sangat panjang, pada akhirnya kematian akan menjemputnya. Dia akan melewati waktu dan malam. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berganti dengan tahun yang mendekatkan ia pada kematian. Karena itu, selama apapun kehidupan seseorang di dunia, ia tetaplah seperti orang asing dalam perantauan. Orang yang dalam perantauan pada akhirnya akan kembali ke kampung halaman. Atau seperti orang yang melintasi jalan di mana tidak pernah ada orang yang melintasi satu jalan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ia akan kembali kepada tujuan awal, yaitu menuju kampung akhirat. Di dalam riwayat lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kehidupan dunia ini ibarat seseorang yang safar, kemudian ia berlindung di bawah pohon, lalu ia pergi melanjutkan perjalanan. Berteduhnya ia di bawah pohon itu seperti kehidupan dunia yang sangat singkat. Perlahan ia akan menuju kampung tujuan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Karena itu, seorang muslim hendaknya memaksimalkan waktu yang sangat singkat ini dengan maksimal beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jika disertai dengan dosa dan maksiat, maka segeralah ia bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah Abdullah bin Umar menyampaikan dua pesan dari Rasulullah SAW tentang kehidupan dunia ibarat orang yang dalam perasingan atau orang yang melintasi jalan, menunjukkan singkatnya perjalanan keduanya. Maka beliau menyampaikan, pertama, idza amsayta fala tantadhir as-subah. Jika kamu berada di waktu sore, maka jangan tunggu datangnya waktu subuh, waktu pagi, atau engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Kalimat ini mengajak kita setiap muslim untuk memaksimalkan waktu dan mengurangi angan-angan di dalam kehidupan.
Ketika dia berada di waktu pagi, maka maksimalkan waktu tersebut untuk ibadah. Jangan menundanya sampai waktu sore. Karena waktu sore bukan milik kita. Waktu yang kita miliki adalah waktu yang saat ini kita berada. Karena itu, wasiat yang pertama, agar kita tidak menunda-nunda waktu beribadah, justru sebaliknya memaksimalkan waktu yang sedang kita hadapi. Wasiat yang kedua, khudh min sihhatika limaradika. Dan maksimalkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Seorang muslim akan bisa maksimal beribadah jika jasadnya sehat. Ketika ia memiliki badan yang sehat, maka banyak ketaatan yang bisa dia lakukan dan maksimalkan. Karena itu, di waktu sehat inilah seseorang dianjurkan untuk mengoptimalkan waktunya, masanya dengan beribadah kepada Allah. Karena ketika datang rasa sakit, ia akan kesulitan mengerjakan sholat, ia akan kesulitan untuk berpuasa, ia akan kesulitan untuk beribadah haji dan umrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wasiat Ibnu Umar yang ketiga, wa min hayatika limautika. Maksimalkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Seorang bisa beramal soleh ketika dia dalam kondisi hidup, akan tetapi ketika kematian itu telah datang, sirnalah seluruh angan-angan, keinginan untuk beramal soleh sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, wa qala rabbi rji'uni la'alli a'mala solihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia untuk beramal soleh ketika aku di dunia meninggalkannya. Kehidupan adalah satu kenikmatan. Karenanya, maksimalkan waktu masa hidup kita dengan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga berpesan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua waktu di mana manusia tertipu olehnya. Itu as-sihhatu wal faragh. Waktu sehat dan waktu luang. Waktu sehat dan waktu luang ada nikmat yang sangat banyak. Namun kebanyakan manusia tertipu dengannya. Karenanya dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ijtanimu khamsan qabla khamsin. Maksimalkan 5 perkara sebelum terjadinya 5 perkara. Sababuka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihatuka qabla saqamika. Masa sehat sebelum datang rasa sakit. Wa ghinauka qabla faqrika. Beramalah di masa kita kaya sebelum datang kefakiran. Wa faragika qabla syaghulika. Dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayatuka qabla mautik. Dan waktu hidup sebelum datang kematian. Dari hadis-hadis yang disebutkan kepada kita, yang mana seluruhnya memberikan motivasi kepada kita agar kita memaksimalkan waktu yang kita miliki sebelum waktu itu lepas dari genggaman kehidupan kita, maka beramallah dengan amalan-amalan yang terbaik sebelum datang masa sakit. Beramallah dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan harta sebelum datang kefakiran kepada kita. Beramallah di masa atau di waktu yang lapang sebelum kesibukan itu datang. Teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk senantiasa berzikir, beribadah kepadanya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungi kita dari rasa malas, melindungi kita dari rasa futur, melindungi kita dari menyia-nyiakan waktu yang sangat produktif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.